Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini dengan nikmatnya tentunya kita telah selesai menunaikan kewajiban kita yakni ibadah salat subuh dan juga salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku uswatun hasanah bagi kita, contoh tauladan yang baik di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Baik pemirsa sekalian, alhamdulillah pagi ini kita coba melanjutkan bincang-bincang ringan dengan para ketua DKM di masa yang lalu. Ya, kalau kemarin sudah ada 2 ketua DKM yang kita ajak ngobrol di channel ini, dan insya Allah pagi ini saya sudah bersama Bapak Haji Muslim. Beliau ini ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas di periode ke-6. Saya akan mencoba bertanya-tanya kepada beliau terkait dengan langkah-langkah perjuangan beliau dalam rangka memakmurkan masjid dan melakukan pembinaan umat di masanya. Berarti Bapak itu jadi ketua DKM sekitar tahun 2010 Pak ya? Iya, 10 sampai 14. Ya, tahun 2010 sampai 14. Di kala itu sebenarnya kan tantangan umat Islam itu sudah masuk ke era digital sebenarnya. Artinya media sosial pada saat itu sudah mulai muncul sebenarnya di tahun-tahun 2010 gitu. Betul. Nah, artinya tantangannya sudah semakin keras dari sebelum-sebelumnya gitu. Kira-kira sejak Bapak mulai terpilih jadi ketua DKM itu, apa visi misi Bapak dalam melakukan upaya-upaya pembinaan umat kala itu? Alhamdulillah, saya ini jadi ketua menggantikan Pak Sakiman. Yeah. Memang ada di masjid kita ini untuk menjadi pengurus itu orang umumnya tidak mau. Dipaksa gitu. Yeah. Pak Sakiman sudah tidak bersedia lagi dipilih menjadi ketua DKM, dan para jamaah meminta saya. Sebenarnya saya juga tidak mau, tapi karena tidak ada yang lain yang mau, terpaksa saya pikulah beban itu sebagai amanah. Pada waktu itu sebenarnya saya cuma jadi imam rawatib. Ya, imam rawatib. Waktu dulu imam rawatib dengan beda, dipisah dengan pengurus. Oh, bisa Pak ya? Ya, ketika saya jadi pengurus, saya jadi ketua DKM sekaligus imam rawatib. Jadi satu gitu. Iya. Memang saya waktu jadi mau ngambil alih kepengurusan dari Pak Sakiman itu memang banyak tantangan ya. Tantangan. Masalah pertama, pembinaan jamaah. Iya. Pembinaan jamaah ini. Jadi kalau dalam istilah umum itu memakmurkan masjid. Iya. Kita lihat umumnya masjid-masjid itu di mana saja kalau kita masuk itu sholatnya itu ustadz jamaahnya itu amburadul. Iya. Amburadul ya. Iya. Itu yang pertama kali saya benahi masalah sholat. Masalah sholat. Jadi saya kepada jamaah berikan tuntunan supaya bagaimana caranya kita sholat menurut sunnah Nabi gitu. Baik secara sendiri maupun secara berjamaah.
Oleh karena itu ketika kalau saya menjadi imam, saya tidak mau takbir kalau apa namanya saf itu tidak sempurna gitu. Iya. Jadi saya tunggu dulu seluruh saf itu apa namanya sempurna baru saya takbir. Dan alhamdulillah ini rupanya banyak juga yang senang itu. Iya, iya. Cara pelaksanaan saya ini. Jadi waktu itu saya mengambil beberapa buku bacaan sebagai bahan untuk bimbingan masalah sholat ini. Yang utama itu bukunya Syekh Nasaruddin Albani. Yang kedua bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Yang ketiga ada juga bukunya Abdul Qadir Jawaz. Yang keempat ada juga bukunya Hasan, pendiri Persis. Kemudian ada juga buku karangannya Profesor Habib Siddiqi. Judulnya itu Ahkamun Nabawiyah. Kemudian ada kitab kitab sahih yang 6 itu saya kumpulkan. Itu saya dikasih jadi bahan untuk menyampaikan bagaimana cara sholat yang sebenarnya Nabi. Jadi memang agak karena jamaah kita kan belum tidak biasa gitu ya. Jadi mengubah cara sholat yang sesuai Nabi itu kadang-kadang agak berat ya. Kamu sesuatu punya sujudnya, rukunya, bacaannya itu kadang-kadang agak mengeluh itu yang baru itu. Tapi lama-lama karena sudah terbiasa akhirnya menjadi biasa gitu. Bahkan mereka sudah menikmati karena cara sholat yang demikian itu. Jadi alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua menertibkan masalah hatib. Hatib ini kan saya bilang yang utama hatib itu masalah sholatnya. Yang utama itu masalah sholatnya. Jadi hatib itu kan sudah kita lihat tahun-tahun sebelumnya siapa yang sebenarnya lebih bagus itu. Jadi saya tetapkan itu syarat untuk menjadi hatib. Yang pertama sesuai dengan Nabi ya. Aqrahu li kitabillah. Yang paling bagus bacaannya. Yang kemudian a'lamus sunnah, yang paling banyak mengerti sunnah. Yang ketiga aqdahu hijrah. Artinya kalau secara hijrah itu meninggalkan kemaksiatan kepada petunjuk ya. Yang terakhir itu masalah umur tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Jadi saya betul-betul jadikan itu jadi hatib-hatib yang selama ini saya tahu bacaan nyambur adul nggak saya pakai lagi. Karena saya yakin bahwa masalah yang paling terpenting dalam sholat Jumat itu masalah sholatnya. Saya bilang khutbah nomor 2. Khutbah nomor 2. Jadi sholat dulu. Kalau sholatnya amburadul nggak ada gunanya lagi kan itu. Ya. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pertama kali itu di dalam kepengurusan saya bikin rencana kerja dan anggaran. Selama ini nggak pernah itu ada. Nggak pernah ada. Di dalam ini saya naikkan sebelumnya itu transport hatib itu cuma 50.000. Saya naikkan. Saya kira ini untuk transportnya pulang pergi nggak cukup ini. Jadi memang untuk mencari hatib yang sedikit baik, nggak mungkin kita dengan transport yang 50.000 ini. Naikkan. Kalau nggak salah waktu itu yang pertama 150, kemudian naik 250, seterusnya naik terus gitu. Mulanya jamaah bilang, kan ada anggarannya kan, sudah anggarannya. Rencana kerjanya ini kegiatannya, anggarannya sekian. Dari mana dapat duit? Kelihatan besar kan? Saya bilang nanti Allah yang bantu saya gitu. Allah yang bantu saya bilang. Kalau kita istiqamah menjalankan ini dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah yang bantu. Akhirnya betul juga, jadi masalah dana nggak pernah menjadi masalah gitu.
Bahkan kita sempat bangun ini tempat duduk ini. Tempat duduk ini, Pak? Iya. Tempat duduk ini dan yang di atas ini duduknya tempat duduk kalau nggak ada sini nih tempat duduk ini. Jadi waktu saya mengakhiri ke pengurus itu masih ada dana kira-kira 20 juta lebih. 20 juta lebih malah. Padahal itu kegiatan jalan terus tuh. Ya. Yang ketiga yaitu masalah taklim tuh. Ya, taklim. Ya. Jadi taklim kita aktifkan itu walaupun tidak seperti sekarang. Kalau dulu ini kan hampir tiap hari ya. Iya. Kalau dulu itu cuma 2 kali sepekan. Iya. Karena saya pikir kalau terlalu juga khawatir kalau jamaah terlalu jenuh gitu loh. Iya. Ya. Jadi 2 kali sepekan. Nabi kan juga begitu, nggak setiap hari mengajar itu. Iya. Nabi juga bilang jangan terlalu sering nanti Anda jemu gitu. Iya. Jadi saya ambil 2 kali sepekan. Waktu itu pengajarnya di samping ada Enjang Pak Syamsir Usman. Pak Syamsir Ustaz Usman. Usman ya, Usman. Waktu itu Ustaz Syamsir memberikan materi al-wala wal bara. Iya. Kadang-kadang juga diseling-selingi dengan tafsir. Iya. Ya. Kalau Pak Adencang memang ya, apa namanya tematik ya anunya. Kalau Ustaz ini kan baru belakangan ini. Ustaz ada Purnama. Ya. Yang ketiga, selama ini tidak ada anggaran dasar. Iya. Anggaran dasar. Jadi saya bilang nggak mungkin kita kerja tanpa anggaran dasar. Iya. Anggaran dasar tuntunan bagi pengurus melaksanakan tugas-tugasnya. Iya. Saya bikin anggaran dasar. Anggaran dasar itu berjalan beberapa tahun itu ketika Pak Anang masuk dia apa namanya dia kritik itu. Iya. Berdasar. Memang karena di situ ada namanya Dewan Imamah di Iya. dalam anggaran dasar pengurusan itu. Dan itu Dewan Imamah itu adalah pionir-pionir dalam pendirikan masjid ini. Iya. Iya, dipilih. Bukan berarti bahwa semua bisa jadi imam gitu. Iya. Tapi mereka yang menentukan arah gerak dari pengelola masjid ini, termasuk masalah ibadahnya. Iya. Waktu itu yang dipilih sebagai ketua itu Pak Ustaz siapa namanya yang sudah meninggal itu siapa ya? Ustaz Kasim itu sebenarnya. Pak Kasim. Iya, Pak Kasim. Iya. Saya wakilnya gitu. Iya. Dari kualiti Dewan Imamah ini. Jadi ada Pak Sakiman, semua anggota yang sudah masuk di situ semua, ada 9 orang. Iya. Jadi Pak Fatah Kasim, saya, Pak Afif, Iya. Pak Sakiman, almarhum Pak Pak Muhalim sudah nggak ada Oh, Pak Muhalim sudah nggak ada waktu itu. Ini yang baru meninggal ini siapa namanya? Ada 9 ya, Pak Yusuf sudah meninggal juga. Ada berapa orang itu. Alhamdulillah semuanya berjalan. Alhamdulillah. Saya bersyukur bahwa Allah betul-betul nolong saya gitu loh. Jadi kalau jamaah tadinya pesimis, ini tidak bisa jalan, alhamdulillah saya bilang, saya yakin bahwa Allah menolong saya. Itu prinsip saya, bahwa kalau kita menolong agama Allah, pasti kita ditolong. Itu prinsip saya, maka saya jalan. Yang kedua, yang selanjutnya masalah menertibkan ini TPA. Dulunya anak-anak kan ngaji di sini, tapi kan mengganggu kita sholat. Saya renovasi itu gedung ini yang sekarang dipakai ini. Oh iya. Dulu renovasi di masa Bapak ya? Iya. Jadi itu tadinya kan asrama. Iya. Saya renovasi, biayanya 30 juta lebih itu. Jadi jadikan 2 kelas, yang pemula dan yang sudah agak. Kemudian
saya tes itu anak-anak saya tidak sekedar apa namanya memberikan apa namanya fasilitas itu, saya tes juga anak-anak kemampuannya gitu. Iya. Saya panggil, coba sini, coba baca nih. Wah, nggak benar ini. Saya bilang, bacanya ada nih. Saya panggil gurunya. Saya bilang jangan kau mengajari anak-anaknya dengan yang bacanya salah gitu. Jadi saya juga tes. Itu belum saya angkat waktu itu, belum saya angkat Pak Anu sebagai kepala. Saya mengangkat Pak Sakiman itu sebagai kepala TPA. Iya, iya. Belum. Sini saya tes itu anak-anak bacaannya. Waduh, nggak benar ini. Apa yang gurunya ini memang amatiran sih, jadi begitulah. Panggil gurunya, saya bilang jangan, anak ini kalau sudah salah dari awal, salah terus dia. Iya. Salah terus. Jadi yang pertama kalau ngajari anak-anak itu maharajnya dulu diperbaiki. Iya. Jangan bergerak kalau maharaj yang belum benar. Iya. Kalau sudah maharajnya, nanti semua itu bisa dibaca dengan bagus. Iya. Nah, baru kemudian selanjutnya baru tajwidnya gitu. Iya. Jadi yang pertama maharajnya, saya tekankan maharajnya dulu. Jadi kemudian untuk apa namanya memperlancar cara pelaksanaan pendidikan itu, saya belikan bangku. Iya, Bangku belajar. Bangku Yang bangku lipat-lipat itu. Saya beli 80. Oh, yang dilipat-lipatnya di sini sekarang. 80, tapi di sana itu anak-anak ya apa namanya gurunya itu mungkin kurang perhatian ya, jadi rusak sebenarnya bisa diperbaiki, jadi rusak sedikit sudah dibuang aja gitu. 80, 50 saya taruh di sana, 30 taruh di masjid. Untuk taklim maksud saya begitu. Iya. Jadi kalau nggak salah waktu itu 50.000 satu. Jadi 84 juta itu. Iya. Nah, penyelenggaraan sholat tarawih juga saya tertibkan. Nah, tadinya kan apa namanya karpet itu kurang. Iya. Kurang, jadi cara saya itu saya lelang itu karpet. Jadi saya lelang, ini siapa mau ini, siapa mau ini, akhirnya penuh. Iya. Oh, karpet yang merah ini, Pak? Bukan, kalau yang merah ini zamannya Pak Nasir. Oh, ini zaman Oh, dulu yang hijau ya? Ya, hijau. Jadi saya lelang, akhirnya penuh itu Jadi kalau jamaah ini kita beri contoh, bukan kita suruh dulu, kita beli dulu, baru ini harganya sekian, siapa yang mau gitu. Iya. Jadi mereka itu mudah apa namanya diajak kalau kita beri contoh gitu loh. Iya. Saya kira kepengurusan saya nggak lama, mestinya 5 tahun. Saya berhenti, bukan berhentikan, minta berhenti itu. Minta berhenti setelah 4 tahun berjalan. Soalnya jamaah nggak mau, ngotot juga jamaah itu waktu itu nggak mau saya berhenti. Bilang sudahlah, kalau ada satu orang jamaah yang tidak setuju dengan kebijakan saya kira nggak pantas lagi saya jadi pengurus gitu. Iya. Tapi ada yang menarik ini, Pak. Dengan fokus pembinaan yang Bapak lakukan itu berarti kan di sholatnya gitu. Iya. Misalnya sholat kita, saya merasakan sendiri. Awal-awal saya datang ke masjid ini, sholat yang tumak ninah yang lama itu, kalau kita baru memang terasa ini jenuh gitu. Iya. Tapi lama-lama nyaman dan kita memang bisa menikmatinya, malah nggak nyaman kalau terlalu buru-buru ya. Jadi itu kan artinya ada perubahan yang tidak biasa setelah Bapak mencoba melakukan pembinaan lewat sholatnya. Itu saat itu gimana tanggapan jamaahnya, Pak? Sebenarnya nggak ada masalah. Masalah. Jamaah ini sebenarnya apa namanya menerima gitu. Apalagi jamaah kita ini kan sebenarnya boleh kan sudah jamaah sudah
boleh dikatakan sudah agak homogen ya, Iya. sama homogen, walaupun kebijakan kita heterogen itu, Iya. artinya dari mana saja boleh Iya. sholat di sini, Iya. karena kebijakan kita itu bahkan yang jauh-jauh datang ke sini sholatnya itu, Iya. ada yang dari Bekasi sholatnya di sini, jauh kan? Iya, dari Bekasi ke sini. Iya ke sini. Saya kasihan itu hilang motornya di sini, dicuri. Jadi saya pikir kalau kita melaksanakan sunnah ini memang kadang-kadang agak berat itu. Iya. Tapi lama-lama kan orang sudah merasakan nikmatnya, pasti mereka dukung itu. Iya, iya. Itu. Terus remaja waktu itu gimana ini ya, Pak? Pola pembinaan. Di anggaran dasar sudah kita atur semua. Di anggaran dasar. Sudah anggaran dasar. Kalau dulu tidak ada anggaran dasar, dia tidak ada pedoman kerja. Iya. Apa kerjanya pengurus, pembagian tugasnya bagaimana, ada semua. Iya. Kemudian tugas semaya apa gitu, sudah ada semua. Iya. Nah, cuma memang pada waktu itu saya lihat remaja kurang begitu aktif ya, kurang begitu aktif. Bahkan sebagian pengurus juga mungkin terlalu sibuk barangkali. Iya. Waktu itu kan wakil saya Udin itu, si Udin, Udin siapa sih namanya itu? Sekretarisnya Daud, Iya. nggak jalan. Saya pikir, kadang-kadang saya bertindak sebagai single fighter. Iya, soalnya kalau tidak nggak jalan nih kepengurusan itu. Iya. Jadi sebenarnya sudah ada pedomannya, tapi kalau nggak pedoman ini tidak dilaksanakan oleh pengurus, percuma juga. Iya. Terpaksa kita ketua ini harus mengambil alih gitu. Iya. Jadi ya begitulah. Lebih banyak saya bertindak sebagai single fighter waktu jadi pengurus. Yang aktif cuma bendahara, bendahara Pak siapa? Keman. Ini yang baru meninggal nih. Haji Keman. Haji Keman. Iya. Bendahara itu sudah lama jadi bendahara tuh. Sejak zamannya Pak Hafif, Pak Sakima juga bendahara, saya masih bendahara. Siapa lagi wakilnya ya? Saya sudah lupa, saya sudah lupa pelupa ini. Jadi artinya ini kan sudah 6 tahun ya, 6 tahun Bapak tidak menjabat jadi ketua DKM. Ya. Di masa sekarang ini apalagi zamannya sudah sangat jauh berbeda dengan dunia digital seperti ini. Kira-kira apa harapan Bapak terhadap generasi-generasi kedepannya dalam melakukan upaya-upaya memakmurkan masjid lah sebagai tempat pembinaan umat? Saya begini, prinsip saya, kita orang tua ini tuturi handayani aja. Iya. Pelaksanaan tombak itu di lapangan itu mesti pemuda. Iya. Jadi regenerasi harus jalan gitu. Iya. Kalau semuanya mau ditekan oleh pengurus, nanti siapa yang menggantikan nanti tugas-tugas pengurus kalau sudah. Jadi harapan saya caranya begitu. Iya. Jadi saya ini kan di organisasi koperasi 26 tahun jadi sekretaris umum. Iya. Jadi tahu betul bahwa kadang-kadang harus dipaksakan itu orang untuk bisa jadi pintar gitu. Iya. Saya ini kan sebenarnya nggak pernah dari ke pesantren kan. Iya. Saya dari SMA Paspal namanya ya. Dulu namanya Paspal. Kemudian di kuliah di Lembaga Administrasi Negara. Iya. Jadi nggak ada apa namanya. Cuma pernah sekolah madrasah 3 tahun di awal itu. 3 tahun. Itu landasan saya di dalam belajar agama. Iya. Tapi memang waktu itu zamannya kahar. Masih kecil saya. Oh, di Sulawesi Pak? Iya, Sulawesi, masih kecil. Masih umur
Saya sampai di Surabaya itu tahun 57 umur 13 tahun. Jadi 10 tahun, saya 11 tahun, 3 sampai 13, umur 13 tahun saya masuk. Nggak ada umum, semua agama gitu. Jadi di SMA juga agama? SMA, SMA umum kan, Paspal. Oh iya, umum ya. Paspal. Di madrasahnya Pak ya? Madrasahnya 3 tahun. Kemudian lanjutkan di sini Surabaya, di Surabaya, masuk kelas 3, penyesuaian. Kemudian kelas 5 ikut ujian. Jadi saya nggak duduk di kelas 6. Iya. Ikut ujian, lulus, terus masuk SMP. Jadi hanya apa namanya? Memang sejak di Surabaya itu memang saya tinggal di masjid. Oh iya. Di masjid. Artinya sudah banyak pertimbangan perbandingan. Iya, ya. Jadi kita adalah pemuda masjid. Iya. Pokoknya tidur di masjid, kita itu jarang tidur di rumah gitu. Iya, iya. Apalagi waktu itu kan zaman-zamannya gawat-gawatnya masalah ya. Iya. Udah demo terus atau PKI. Masalahnya kan waktu mau ujian itu tahu-tahu pecah Gestapo. Ujian diundur 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan ya. Iya. 6 bulan. Jadi di SMA itu 3,5 tahun. Jadi nambah ya Pak? Nambah. Jadi nggak ada ujian, ya nggak ada ujian karena terjadi itu. Iya. Waktu itu tiap hari demo. Iya. Waduh, kalau saya ingat waktu itu, saking gawatnya itu kalau mau ke sekolah itu saya bawa keris tuh. Untuk jaga-jaga diri Pak? Iya. Di sekolah saya itu saya di SMA 1. SMA 1 dikuasai oleh IP. IP itu kan tahu apa namanya? Underbaunya dari PKI. Iya. Saya dulu kan saya dirikan PII, Pelajar Islam. Wah, kita berantem terus. Jadi ada di situ ada IP, ada GSNI. Saya waktu saya masuk situ saya dirikan PI, Pelajar Islam Indonesia. Iya. Berantem terus, kita itu kerjanya hampir tidak ada waktu belajar. Lalu demo. Ya, jadi saudara-saudara pemirsa, sejarah itu memang sangat penting ya untuk menata langkah kita ke depan agar bisa berbuat jauh lebih baik lagi gitu. Sebagaimana Al-Quran juga isinya banyak bercerita tentang sejarah. Nah, apa yang kita lakukan ini dengan melakukan bincang-bincang dengan para ketua DKM di masa lalu merupakan bagian dari itu agar langkah-langkah generasi di Masjid Al-Ikhlas ke depannya bisa tertata dan memiliki sumber inspirasi dari para pendahulunya. Gitu. Ada yang ingin ditambahi Pak? Harapan saya dengan pengurusan sekarang ini kan anak muda. Iya. Ya. Saya harap supaya lebih energik lah ya dibandingkan dengan kita ini yang sudah tua. Iya. Pengalaman saya lah sudah cukup apa namanya jadi pengalaman yang berharga untuk jadikan sebagai ibrah ya. Iya. Bahwa tanpa kerjasama yang kompak itu Iya. tujuan-tujuan yang ingin kita capai susah itu. Jadi yang perlu adalah apa namanya kolektivitas dan kerjasama gitu. Tanpa itu saya kira tugas-tugas dakwah kita susah untuk kita realisasikan dengan baik itu. Saya kira itu. Ya, itu dia bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Muslim. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Billahi fisabilil haq wastaqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.